Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Kemarin kita sudah membahas pertemuan pertama dengan bahasan instalasi juga data definition language. Selanjutnya adalah bahasan dari data manipulation language, yaitu di mana kita akan memanipulasi perintah-perintah SQL yang akan memberikan dampak pada tabel. Kata kunci yang pertama yaitu insert. Insert merupakan kata yang digunakan untuk menyisipkan data ke dalam tabel ya pastinya. Di sini kita ada contoh insert into. Dari bahasa Inggrisnya saja sudah terlihat bahwa kita akan memasukkan data insert into, masukkan ke dalam nama tabelnya apa, kolomnya apa saja yang mau kita masukkan, kemudian values, nilai-nilainya apa aja. Di sini saya letakkan value pertama untuk kolom 1, value kedua untuk kolom 2, value ketiga untuk kolom 3 dan seterusnya. Contoh yang kedua adalah insert into tables values. Nah, di sini ada perbedaan dengan yang di atas. Kalau yang di bawah ini diartikan bahwa kita akan mengisi seluruh kolom. Sementara perintah yang pertama ini hanya mengisi kolom-kolom yang spesifik saja. Contoh di sini, saya memiliki sebuah tabel bentuknya seperti ini. Di sini ada tabel namanya tabel customer, di mana di sini datanya customer name, ada namanya White Clover Markets, Wilman Kala dan Wolski. Kontak name-nya Karl Jablonski, ada Matti Kartunen dan Binsek. Nah, di sini udah ada nih. Dan seterusnya di sini ada namanya, alamatnya dan juga daerahnya apa saja. Bagaimana cara memasukkan data ke dalam tabel customer ini? Caranya adalah seperti di bawah. Cara memasukkan data ke dalam tabel customer adalah menggunakan insert into customer, customer name, contact name, address, city, postal code, dan country. Values-nya, nilainya ya, nilai-nilai yang akan dimasukkan adalah cardinal. Cardinal itu akan masuk pada kolom customer name. Edison akan masuk ke dalam contact name. Address Kagan itu masuk ke dalam kolom address. Stavanger itu akan masuk ke dalam kolom city. 4006 akan masuk kepada postal code, dan Norway akan masuk pada kolom country. Hasil dari penerapan kode di atas akan masuk di bawah sini ya, cardinal, Tom, ini kita masukin Skagen 21 ya, Stavanger 4006 dan Norway. Hasilnya seperti ini. Masuk ke kata kunci selanjutnya yaitu select. Select ini dapat digunakan untuk memilih record yang ditampilkan berdasarkan data pada tabel. Contoh di sini adalah select kolom pertama, kolom kedua from table name. Dan yang kedua adalah sintak untuk menampilkan semua kolom yang ada pada tabel. Jadi kita menggunakan select tanda bintang. Ini ngomongnya jangan tanda bintang ya, tapi multiply. Select multiply from table name-nya apa, nama tabelnya apa. Contoh penerapan pada select tadi ya, pada kata kunci select tadi. Di sini ada select customer name city from customers. Maka akan muncul data seperti ini. Customer name dan city. Kedua kolom tersebut akan muncul karena kita hanya menampilkan customer name dan city saja yang diambil dari tabel customer. Sementara contoh berikut adalah select multiply from customers. Maka di sini akan memunculkan seluruh isi pada tabel customer. Selanjutnya adalah kata kunci update. Udah tahu ya, kalau update itu fungsinya untuk memperbarui data. Jadi kata kuncinya adalah menggunakan update.
Contoh pada sintak di bawah, update table name, set kolom 1 sama dengan nilai satunya, kolom 2 sama dengan nilai 2-nya, dan seterusnya, dan harus ditambahkan where condition. Contoh, merubah kontak name dari Maria Andres menjadi Alfred, ya, di sini. Dan city-nya berubah menjadi Frankfurt. Maka kode yang kita gunakan adalah update customers, set contact name sama dengan Alfred. Ini bacanya apa ya, saya bingung ya. City sama dengan Frankfurt, where condition customer ID sama dengan 1. Kita lihat customer ID itu 1 di sini. Itu adalah penggunaan dari kata kunci update. Lalu bagaimana jika update berdasarkan country-nya? Nih seperti ini ya, karena kan country-nya Meksiko ya. Di sini kita akan mengubah data yang country-nya Meksiko, dirubah kontak name-nya menjadi Juan. Jadi di sini update customers, set contact name sama dengan Juan, where country-nya Meksiko. Di sini akhirnya yang country-nya Meksiko namanya semuanya menjadi Juan, nama kontak name-nya. Artinya apa? Perintah update itu sangat sensitif sekali, makanya kita harus hati-hati pada saat menggunakan update. Dan pastikan where condition, ini namanya where condition ya. Dan pastikan where condition yang kita gunakan itu solid. Dan kata kunci yang terakhir adalah delete. Delete adalah kata kunci yang digunakan untuk menghapus data dalam suatu table. Jadi di sini kalau sintak SQL untuk menghapus satu record, kita bisa pakai delete from table where conditionnya apa. Tapi sintak yang kedua ini sangat bahaya ya, karena bisa-bisa seluruh tabel kehapus semua, yaitu delete from table name. Ini sangat bahaya sekali. Jadi kita mesti waspada ya dalam menggunakan kode yang kedua ini, yang delete from table name. Untuk penerapannya, kita akan coba menerapkan cara untuk menghapus data. Contoh penerapan yang pertama adalah kita akan menghapus customer name yang namanya Alfred dari tabel customers. Jadi perintah yang kita gunakan adalah delete from customers where customer name sama dengan Alfred. Seperti itu. Contoh yang kedua yang saya bilang sebelumnya bahwa ini bahaya banget, di mana kita akan menghapus data dengan menggunakan perintah delete from mahasiswa. Setelah kita membahas teori tentang data manipulation language, sekarang kita lanjutkan untuk menerapkan kode yang kita bahas pada DDL kemarin. Terlihat bahwa kita memiliki dua buah tabel, ada tabel kategori dan tabel anggota. Di sini yang akan pertama kali dieksekusi adalah tabel kategori terlebih dahulu, karena dia adalah tabel utama yang menjadi acuan bagi tabel anggota. Mesti diingat di sini pada tabel kategori memiliki ID kategori, di mana ID kategori tersebut adalah auto number. Jadi kalau dia sudah auto number, maka kita tidak perlu lagi mengusik kolom tersebut. Jadi untuk urusan penomoran atau untuk urusan kode itu sudah urusannya SQL. Jadi kita tidak usah lagi mengurusi ID kategori. Yang kita urus hanyalah kategori, potongan, dibuat pada, dan diubah pada. Baik, kita masuk ke SQL-nya ya. Kita sudah masuk ke SQL Server. Di sini kalau kita mau melihat tabel kategori kemarin isinya apa, kita bisa execute langsung. Nah, ini bukan salah. Ini sengaja saya buat seperti ini agar salah. Mengapa seperti ini? Karena kita belum memilih database kita yang kemarin, yaitu dbpurpose. Ini ya dbpurpose. Nah, setelah dbpurpose terpilih, maka kita bisa klik execute. Lihat ya, ID kategorinya sudah muncul dengan data yang kosong. Selanjutnya di sisi bawah, saya akan memasukkan data ke dalam tabel kategori.
Dikarenakan ID kategori sudah otomatis dikerjakan atau diisi oleh SQL Server, maka mesti diingat bahwa ID kategori tidak akan kita sentuh datanya. Sehingga pada saat insert kita akan melakukan pemasukan data secara spesifik. Lanjut kita execute. One row affected, artinya satu row sudah berhasil dimasukkan. Kita bisa melihat kembali tabel kategorinya dengan menggunakan select. Hasilnya seperti ini. Lalu bagaimana dengan dibuat pada yang null? Karena sebenarnya dibuat pada itu mendeskripsikan bahwa data tersebut diinput pada tanggal dan jam yang spesifik. Berarti saya akan membuat kode baru di bawahnya. Saya copy saja ya ini. Saya paste. Execute. Kita lihat lagi di bawahnya muncul ya. Data ini dimasukkan tanggal 9 bulan 12 tahun 2021 jam 8:05. Dan di sini juga ada yang unik, yaitu ID kategori ini ya. Ada 1 dan 2. Ini kodenya otomatis ya. Karena memang SQL Server sendiri yang membuat. Jadi apabila saya hapus yang ID kategori 2, maka selanjutnya tidak akan tercipta lagi ID kategori 2. Justru ID kategorinya akan berlanjut menjadi 3. Seperti itu ya. Baik, untuk ID kategori ini sengaja memang dibuat salah ya. Jadi kan ini kategorinya ada staff dan ada staff lagi. Tapi nantinya akan saya ubah menjadi anggota. Untuk mengubahnya menjadi anggota, saya menggunakan perintah update kategori, set kategori sama dengan anggota, gunakan where seperti pada materi yang kita bahas sebelumnya, where ID kategori sama dengan 2. Di sini perintahnya adalah update kategori, set kategori anggota. Karena kan saat ini kategorinya masih staff ya. Jadi akan kita ubah menjadi anggota. Where ID kategori sama dengan 2. Nah, di sini ada perbedaan. Kenapa 2 yang ada di sini tidak menggunakan kutip 1, sementara anggota menggunakan kutip 1? Jawabannya adalah karena ID kategori tipe datanya adalah number, sementara kategori tipe datanya adalah varchar. Saya blok kemudian execute. Baik, sudah berhasil ya diubah. Kita lihat lagi select multiply from kategori. Lihat yang tadinya staff menjadi anggota. Ada yang saya lupa di sini, yaitu pengubahan kategori staff menjadi anggota. Saya tidak petakan diubah padanya. Baik, saatnya kita melakukan eksekusi untuk mengisi kolom diubah pada. Saya akan lakukan bersamaan dengan penerapan potongan pada staff.
Seperti ini. Update kategori, set potongan sama dengan 2000 karena saya akan mengisi potongan pada kategori staff di sini dan saya akan merekord waktu perubahan datanya. Baik, sudah berhasil. Kita lihat di sini. Nah, muncul ya. Staffnya berubah, potongannya menjadi 2000 dan diubah padanya menjadi waktu saat ini. Lalu bagaimana caranya jika kita ingin menginput data secara bersamaan? Melihat pada rumus ini, insert into kategori yang ada di sini dan yang di sini, mereka melakukan input satu persatu. Sangat repot sekali apabila kita memiliki banyak data, bisa puluhan atau bahkan ratusan data. Nah, pada SQL Server memiliki fitur dalam sekali execute dapat menginput banyak data. Caranya adalah, mari disimak. Ini saya copy ya. Begini caranya kita melakukan input banyak data dalam satu tabel. Ini akan tereksekusi dalam satu kali eksekusi. Jadi fitur ini tidak dimiliki oleh banyak database, tapi di SQL Server yang saya gunakan ini memiliki fitur tersebut. Saya execute langsung ya. Baik, dia langsung memasukkan dua data sekaligus. Jadi kalau kita lihat pada baris ini, nah datanya langsung masuk. VVIP dengan potongan 5000 dan juga dengan VIP potongan 3000. Kita sudah mempraktekkan bagaimana cara melakukan insert into dan tadi sudah juga dibahas tentang update walaupun tidak terlalu detail. Maka kita akan masuk ke bahasan update cuma yang lebih spesifik lagi. Misalnya di sini kita akan memberikan potongan kepada beberapa kategori. Misalnya kategori anggota dan VIP, potongannya akan diberikan nilai yang sama. Maka yang akan dilakukan adalah ini saya berikan nilai potongan yang sama ya, misalnya 1500. Dikarenakan kita ingin mengupdate anggota dan VIP ini, potongannya menjadi 1500, maka di sini ada perintah update kategori set potongan 1500 where ID kategori in 2 itu anggota ya, ID kategorinya. In 4, nah 4 yang ini artinya VVIP menjadi 4. Mungkin sebagai pembuktian lain, saya akan tambahkan satu lagi menjadi 1. Jadi di sini yang akan mendapatkan potongan 1500 adalah staff, VIP, dan anggota. Saya execute. Oh ya, jangan lupa diubah padanya saya masukkan di bawah. Baik, ini sudah berdampak ya ke 3 data.
Di sini terlihat bahwa staf, anggota, dan VIP memiliki nilai potongan yang sama, yaitu 1.500. Dan di sini tanggal pengubahan juga sudah sama pada saat itu juga. Lalu bagaimana cara melakukan perubahan yang bukan termasuk 2, 4, dan 1? Baik, ini saya copy ya, karena memang konsepnya sama yang akan saya lakukan. Saya paste di bawah. Update kategori set potongan, saya ganti potongannya menjadi 2.500. Dan diubahnya sama. Where kategori not in. Saya gunakan kata not in. Berarti artinya ini yang bukan ya, yang bukan. Yang bukan 2, 4, dan 1. Artinya siapa yang bukan 2, 4, dan 1? Yaitu VVIP yang memiliki ID kategori 3. Saya execute di sini. Nah, sudah ya, sudah berhasil diubah. Kemudian execute. Terlihat VVIP potongannya berubah menjadi 2.500. Lanjut, kita masuk ke bahasan tentang delete. Sebagai contoh, saya akan melakukan penghapusan data atau delete pada ID kategori 1. Berarti yang saya lakukan adalah delete kategori where ID kategori sama dengan 1. Saya eksekusi ya. Lihat ya, datanya sudah terhapus. Jika delete maka datanya akan hilang. Kemudian saya akan melakukan penghapusan data berdasarkan kategori. Ini saya copy lagi. Saya letakkan di bawah. Ini bukan where ID kategori ya, kita pakai kategori ya. Kategori sama dengan VVIP. VVIP. Jadi yang kategori VVIP ini akan dihapus. Baik, sudah terhapus. Datanya sudah hilang ya. Kemudian apabila kita ingin melakukan multiple hapus atau menghapus beberapa data, kita bisa menggunakan cara yang di atas ini. Ini ya. Saya copy, saya letakkan di bawah saja karena memang ini akan saya gunakan sebagai where. Mengingat bahwa data yang ada pada komputer saya ini hanya tersisa 2 ya. Dengan ID kategori 2 dan 4, maka ini satunya saya hapus. Nah, seperti ini, maka kita lanjut eksekusi ya. Saya blok, kemudian execute. Maka di hasilnya adalah datanya sudah habis. Karena data sudah hilang, sementara kita ingin melanjutkan ke tabel selanjutnya yaitu tabel anggota, maka tabel kategori tidak bisa kosong. Tabel kategori harus tetap terisi data karena tabel kategori menjadi referensi bagi tabel anggota. Mohon diingat konsep kita yang ini ya, konsepnya itu terlihat jelas ya kalau kita memiliki 2 tabel. Nah, kalau begitu saya akan mengisi kembali tabel kategori ini. Saya akan mengcopy dari sini saja ya. Saya letakkan di bawah. Kemudian saya paste. Sini saya ubah ya. Ini saya blok, kemudian execute. Nah, data sudah kembali terisi ya. Tapi perlu diketahui bahwa ID kategori sudah tidak kembali lagi menjadi nomor 1. Ingat konsep saya yang sebelumnya, bahwa ID yang dibuat oleh SQL apabila sudah dihapus tidak akan kembali lagi. Jadi dia akan melanjutkan ke ID 5, 6, 7, dan
Baik, selanjutnya kita akan mengisi tabel anggota. Perlu diperhatikan lagi bahwa tabel anggota seperti ini. Atau jika kita ingin melihat struktur tabelnya, maka kita bisa melakukan SPHelp anggota. Ini ya, terlihat ya nama-nama kolomnya. Baik, struktur tabel sudah dimunculkan, sehingga ini akan mempermudah kita saat kita ingin memasukkan data. Perlu dicatat, untuk ID kategori di sini, pada kolom anggota sini, tidak bisa melakukan penginputan secara acak. Tapi ID kategori yang ada di sini adalah ID kategori yang ada pada tabel kategori. Jadi tidak boleh asal pada saat menginput ID kategori. Terlihat bahwa di sini ID kategori itu memiliki ID kategori 5, 6, 7, dan 8. Sehingga kita tidak bisa meletakkan ID kategori 1, 2, atau 3. Jadi nggak bisa ya. Jadi ID kategori mengacu pada tabel kategori. Baik, kita execute lagi SPHelp anggota agar mempermudah saya untuk menginput data. Ini saya insert secara massal ya. Saya akan memasukkan nama, alamat, telepon, ID kategori, dan dibuat pada values. Saya akan masukkan namanya Andi, alamatnya anggap saja ceritanya Andi belum diketahui ya alamatnya ya, tapi nomor teleponnya 0856. Kemudian ID kategorinya adalah 5. Ingat ya, ID kategori kita tidak biasa asal. Tadi kita lihat pada data saya ini, ID kategori dimulai dari 5, 6, dan 7. Dibuat pada langsung aja pakai get date ya. Seperti ini, tinggal saya copy aja. Seperti ini tinggal saya copy saja ya. Saya akan memasukkan kurang lebih 5. Saya lebihkan 1 aja. Biar pas jadi 6 ya. Baik ya, saya execute rumusnya. Nah, 6 data sudah masuk, kita bisa melihat di sini anggotanya. Baik, di sini terlihat bahwa ini ada Andi,
Bekti Sri Bambang. Untuk melihat kedua tabel sekaligus, saya bisa melakukan penambahan baru. Jadi saya pilih select lagi di sini. Jadi saya eksekusi sekaligus bersamaan. Nah, jadi akan muncul dua tabel seperti ini. Nah, di sini terlihat bahwa Andi ini ya, dia adalah seorang staff nih ya. Andi dia kategorinya adalah sebagai seorang staff ya. Nah, staff, kemudian Bekti sebagai VVIP, Sri sebagai VIP, dan ini Bambang VVIP juga, Bowo VIP, dan Denny ini sebagai staff. Melihat dari struktur tabel yang seperti ini, saya rasa kita akan menampilkan data yang sangat tidak informatif sekali. Melihat ID anggota, informasi kategorinya tidak langsung terlihat dalam satu tabel, tapi kita harus membuka dua tabel. Untuk dapat meletakkan kategori yang ada di sini ke dalam sini, maka kita harus menggunakan subquery. Baik, kita bahas dulu apa itu subquery. Subquery adalah query di dalam query. Dengan tertanam kata kunci where. Mungkin jika dirasa penjelasan ini kurang mudah dipahami, maka kita akan langsung mempraktekannya saja. Contohnya seperti ini. Contoh seperti ini, saya akan memasukkan kategorinya. Jadi, di sini saya ada dalam kurung S kategori. Nah, dalam kurung ini akan kita isi. Saya turunkan ke bawah ya. Kemudian di sini saya akan tampilkan kategori berdasarkan ID kategorinya. Mesti diingat bahwa kata kunci ini, where, akan digunakan pada dalam kurung ini. Nah, di sini kode kita masih ada kesalahannya, yaitu di ID kategori ini. SQL Server akan mengalami kebingungan dengan ID kategori yang ada di sini. Jadi, sebagai penjelasan bagi SQL Server, maka kita bisa memberikan nama table di depannya. Seperti ini. Luar biasa sekali bahwa seluruh data sudah muncul dan bentuknya sudah sangat informatif. Lalu bagaimana jika kita ingin mencari berapa jumlah yang kategorinya staff, berapa yang jumlahnya VVIP, dan berapa yang jumlahnya VIP? Saya ketik aja di bawah. Nah, pada dalam kurung ini saya akan membuat subquery untuk menghitung jumlah berdasarkan ID kategorinya.
Baik, query-nya sudah selesai. Saya coba eksekusi ya. Nah, di sini sudah terjawab ya, bahwa staff itu ada 2 orang, VVIP 2 orang, dan VIP ada 2 orang. Kita lanjutkan, kita akan membahas seleksi tanpa menggunakan subquery. Misalnya seperti ini. Saya sudah memperkenalkan sebelumnya di sini, makanya ini saya berikan copy dulu ya. Ini adalah cara untuk menghitung jumlah data yang ada pada tabel. Di sini terlihat bahwa kita tidak memiliki nama kolom, makanya di sini tertera no column name. Untuk memberikan nama kolom, kita bisa memberikan S atau alias ya. Muncul sebagai jumlah. Namun apabila kita ingin memberikan syarat, kita bisa menambahkan where di belakangnya. Contohnya, ini saya copy saja karena memang kodenya sama. Seperti ini, where ID kategori sama dengan 6. Tidak ada ya, memang tidak ada yang kategorinya 6. Coba saya ganti menjadi 7. Jumlahnya 2. Lalu bagaimana caranya kita menampilkan data namun dalam jumlah tertentu? Ini sangat penting sekali. Misalnya kita memiliki data sebanyak 1000, tapi yang kita butuhkan hanya menampilkan 10 data saja. Maka yang kita lakukan adalah, di sini saya mengambil contoh hanya menampilkan 3 data saja. Muncul seperti ini. Apabila kita ingin menampilkan kolom yang spesifik, ini saya copy dulu ya, maka kita bisa meletakkan nama kolom tersebut sebagai ganti tanda multiply. Misalnya nama, alamat. Saya execute, hasilnya seperti ini. Hanya menampilkan 3 data saja dari data yang teratas. Lalu bagaimana jika menampilkan data berdasarkan ID kategorinya? Kalau kita lihat, saat kita menampilkan data, saya ketik lagi ya, select multiply from anggota. Ini saya blok. Terlihat bahwa ID kategori di sini terpisah ya, antara ID kategori yang 5, 7, dan 8 ini beda-beda, tidak menyatu. Bagaimana cara kita melakukan grup pada ID kategori ini? Jadi di sini kita punya studi kasus bahwa menampilkan data anggota tapi berdasarkan urutan ID kategorinya. Di sini saya gunakan ascending, yaitu kita akan mengurutkan dari ID kategori yang kecil hingga terbesar. Terlihat ya, data anggota ini pertama kali muncul berdasarkan ID kategori 5, 7, kemudian 8. Resikonya adalah ID anggota tidak akan tampil secara berurutan karena di sini kita pemilihannya berdasarkan ID kategori. Lalu bagaimana kita ganti menggunakan descending, artinya mengurut dari yang besar hingga terkecil. Terlihat di sini perbedaannya bahwa ID kategori yang pertama kali muncul adalah ID kategori 8, 7, kemudian 5. Lalu bagaimana jika kita ingin menampilkan data berdasarkan namanya? Jadi namanya diurut ya. Saya akan ganti ini menjadi ascending.
kemudian order by-nya nama. Terlihat nama dimulai dari huruf A, B, D, dan S. Baik, demikian materi bahasan pada video kali ini. Kita sudah selesai membahas tentang data manipulation language. Nanti selanjutnya pada video-video ke depan mungkin akan ada penambahan trik dan tips pada saat kita melakukan seleksi data. Saya akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.